Di sebuah kerajaan megah, hiduplah seorang putri baik hati yang diusir oleh saudara kandungnya sendiri. Dari istana ke hutan, dari putri menjadi orang buangan. Namun siapa sangka, justru dari penderitaan itulah takdir besar menantinya. Dahulu kala, di kerajaan Pasundan, hiduplah seorang raja bijaksana dengan dua putri. Purbasari yang lembut dan baik hati, dan kakaknya Purbararang yang angkuh dan penuh iri hati. Purbasari sangat disayangi rakyat karena kebaikannya. Hal inilah yang membuat Purbararang merasa terancam. Ketika raja memutuskan Purbasari sebagai penerus tahta, Purbararang tidak bisa menerima kenyataan itu. Dengan bantuan seorang penyihir jahat, ia merencanakan sesuatu yang kejam. Sebuah sihir gelap pun dilemparkan ke tubuh Purbasari, mengubah kulitnya menjadi penuh penyakit. Purbararang berpura-pura terkejut, lalu menuduh Purbasari terkena kutukan. Dengan alasan menjaga kerajaan, ia mengusir adiknya sendiri ke hutan. Purbasari pergi dengan hati yang terluka, namun tanpa kebencian sedikit pun. Di tengah hutan, Purbasari hidup sederhana. Ia berteman dengan hewan-hewan dan alam. Di sana, ia bertemu seekor lutung hitam bernama Lutung Kasarung. Namun siapa sangka, lutung itu bukan hewan biasa. Ia sebenarnya adalah pangeran yang dikutuk. Purbasari tetap sabar dan baik, meski hidup dalam penderitaan. Lutung Kasarung diam-diam membantu, membuatkan tempat tinggal, makanan, dan menjaga Purbasari. Karena ketulusan hatinya, perlahan kutukan itu mulai melemah. Di istana, Purbararang mengadakan sayembara untuk mempermalukan Purbasari. Ia menantang adiknya dalam berbagai ujian, kecantikan, kemampuan, dan keanggunan. Namun berkat bantuan Lutung Kasarung, Purbasari berhasil melewati semua tantangan itu. Bahkan kecantikannya kembali seperti semula, bahkan lebih bersinar. Akhirnya, semua kebohongan Purbararang terbongkar. Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran tampan. Rakyat pun sadar siapa yang pantas memimpin kerajaan. Purbararang kalah, bukan karena kekuatan, tapi karena keburukan hatinya sendiri. Purbasari kembali ke istana dan menjadi ratu yang bijaksana. Ia tidak membalas kejahatan dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Karena pada akhirnya, kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Pesan moral dari cerita ini adalah, kebaikan hati akan mengalahkan kejahatan. Kesabaran membawa kebahagiaan. Jangan iri dengan orang lain.